Baik, Bung Faisal, fenomena FOMO bendera One Piece yang ada saat ini menghadapi hari kemerdekaan negeri ini seolah menyikapi krisis simbolik di tengah masyarakat, dianggap sebagai bentuk ekspresi kontemporer atas frustasi generasi muda saat ini terhadap pemerintahan. Apakah ini mencerminkan bentuk-bentuk hilangnya kepercayaan publik terhadap simbol-simbol negara atau bahkan terhadap sistem yang mewakili simbol itu sendiri? Bagaimana menurut Anda? Oke, baik. Yang pertama, saya mengapresiasi kemunculan bendera One Piece sebagai bagian dari kreasi anak muda sekarang. Bahkan di dalamnya juga ngikut orang yang sudah tidak muda lagi. Karena kita tahu film One Piece, bendera One Piece itu cerita fiksi tentang perlawanan, tentang orang-orang yang memang sedang memburu keadilan. Jadi saya mengapresiasi ini sebagai bentuk kreasi dari anak muda untuk kemudian mengekspresikan kritikannya terhadap negara. Yang saya maksud kritikan terhadap negara bukan kritikan terhadap simbol-simbol negara. Bukan kritikan terhadap strukturnya, tapi kritikan terhadap sistem yang kemudian dibangun oleh negara tersebut, atau dalam bahasa yang tadi disebut sistem yang kemudian mewakili simbol-simbol itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan Indonesia yang kemudian memicu munculnya fenomena kritik yang dibawa ke dalam ranah aksi simbolik oleh generasi yang ada sekarang, generasi muda sekarang. Kita lihat keadaan Indonesia memang dalam konteks untuk mencapai keadilan sama sekali hal ini tidak terlihat, tidak terwujud tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Apalagi momennya menjelang 17 Agustus. Mulai dari posisi politik, posisi ekonomi, posisi hukum, itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa realisasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara sistemik itu memang memunculkan sesuatu yang sifatnya adil bagi masyarakat. Nah, misalnya kemarin saya tarik satu peristiwa yang menarik sekali baru disepakati antara Prabowo dan Erdogan. Itu pembelian 48 jet tempur dari Turki. Itu nilainya jumbo 160 triliun. Kita nggak memungkiri bahwa memang Indonesia membutuhkan jet tempur itu untuk melakukan modernisasi terhadap sistem pertahanan matra udara kita, alutsista langit kita. Namun momennya nggak pas. Prabowo memborong 48 jet tempur senilai 160 triliun itu disepakati di tengah keadaan keuangan fiskal APBN kita yang memang sedang dalam keadaan darurat. Itu ditandai dengan defisit fiskal kita yang mencapai 662 triliun. Saat ini. Yang jadi persoalan, defisit fiskal 662 triliun itu menunjukkan bahwa jangankan untuk membiayai pembelanjaan baru 160 triliun itu, bahkan untuk pembiayaan terhadap program-program existing dalam APBN yang memang sudah ditetapkan sejak awal oleh pemerintah dan DPR, itu kita masih kurang duit sebesar 662 triliun. Lalu yang jadi persoalan 160 triliun itu bakal didapatkan dari mana? Dalam konteks ini pemerintah punya dua cara. Cara yang pertama, realokasi anggaran. Memotek anggaran, mencomot anggaran dari program existing yang sudah ditetapkan dalam APBN untuk kemudian dialihkan terkait dengan pembelanjaan 160 triliun itu, 48 jet itu. Yang jadi persoalan kayak gini, realokasi anggaran 160 triliun. Pemerintah memotek anggaran pada pos belanja yang mana? Sementara defisit pada saat ini defisit. Ya. Yang jadi persoalan pemerintah mau memotek anggaran pada posisi pos belanja yang mana? Itu satu pertanyaan penting yang kemudian harus dijawab. Yang kedua, menambah utang lagi. Ya, dalam konsep efisiensi tapi melakukan penambahan utang. Ya, penambahan utang. Karena mau nggak mau defisit tadi menunjukkan bahwa kita udah nggak punya uang untuk pembelanjaan baru yang 160 triliun itu. Caranya sekarang yang kedua menambah utang. Tapi kalau menambah utang ini bukan pilihan yang mudah, Ferguson. Karena ini justru akan menambah beban APBN kita di masa depan untuk melakukan pembiayaan terhadap utang. Anda bayangkan, sekarang kita defisit 662 triliun. Ya kan? Untuk membayar 662 triliun itu, DPR dan pemerintah udah merencanakan pengambilan utang baru nih, 775 triliun. Nah, 775 triliun tadi diambil dengan penambahan 160 triliun, itu utangnya berpotensi semakin membengkak. Potensinya adalah ke depannya APBN itu akan menanggung pembayaran bunga utang dengan konsekuensi yang semakin meningkat.
Dan ini tentunya akan membatasi ruang gerak APBN untuk melakukan pembelanjaan terhadap pos-pos yang sifatnya produktif. Anda bayangkan coba, untuk membayar bunga utang 800 triliun yang jatuh tempo dalam APBN 2025 sekarang, pemerintah dan DPR ngambil uang dari pajak rakyat. Jumlahnya berapa? 552 triliun. Untuk bayar bunga utang. Itu prosentasinya udah 25%. Nah, angka 25% tadi ketika kita bandingkan dengan belanja investasi untuk pendidikan misalnya, itu udah mencapai 76%. Sedangkan untuk belanja kesehatan sudah mencapai 256%. Ini menunjukkan kegagalan sistemik pada posisi politik kebijakan anggaran yang kemudian muncul dalam APBN. Bagaimana bisa pembiayaan APBN itu lebih tinggi digunakan untuk membayar bunga utang dibanding belanja untuk menjamin masa depan masyarakat Indonesia dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Oke, baik. Begini, jadi kalau menurut Anda, banyak sekali keputusan pemerintah yang sebenarnya tidak akan berpihak kepada rakyat. Nah, itu dia. Ini baru satu contoh dari konteks ekonominya, baru politik kebijakan anggarannya, tata kelola fiskalnya, tata kelola APBN-nya. Memang udah sama sekali nggak mencerminkan keberpihakan politik kebijakan anggaran dalam konteks pengelolaan ekonomi untuk menjawab itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian mendasari lahirnya berbagai macam aksi kritik. Aksi kritik itu bisa dimanifestasikan lewat apa saja. Nah, sekarang kita lihat fenomena baru lewat simbol. Dalam sosiologi politik, komunikasi seperti ini patut diapresiasi sebagai bentuk dari kreasi anak muda untuk kemudian menyampaikan kritikannya. Dan gejala ini hati-hati. Kenapa saya sebut hati-hati? Ketika orang udah menggunakan simbol untuk mengkritik pemerintah, secara politik menunjukkan bahwa apa? Keadaan negeri memang berada pada posisi otoritarianisme. Sehingga tidak bisa lagi diwujudkan dalam bentuk yang lain. Itu maksud saya, ketika orang udah menggunakan simbol untuk mengkritik pemerintah, artinya apa? Situasi politik kita memang dalam keadaan otoriter. Orang takut untuk melakukan kritikan secara terbuka. Lewat narasi-narasi yang langsung menuju kepada pemerintah itu. Makanya menggunakan simbol-simbol itu. Artinya apa? Di satu sisi, hal ini juga menegaskan bahwa politik hukum yang kemudian dipilih oleh pemerintah juga otoriter. Nah, makanya saya melihat politik hukum Indonesia itu udah nggak sepenuhnya demokrasi. Pada sisi ekonominya liberal, memberikan ruang yang begitu besar kepada pelaku pasar, kepada investor untuk kemudian masuk dan mendominasi struktur perekonomian kita mulai dari hulu sampai hilir. Ketika ada masalah, rakyat mengkritik, pada sisi politiknya ditampar. Bahkan dalam konteks penggunaan simbol-simbol itu masih juga ditampar sama pemerintah. Iya, baik. Bung Faisal, ini menarik. Seperti yang Anda katakan bahwa negara bereaksi saat ini terhadap simbol yang tadi sangat tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana pejabat di negeri ini yang diwakili oleh Ketua MPR, Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan bahwa pemasangan bendera One Piece ini yang tadi dikatakan sebagai simbol keresahan masyarakat yang seolah-olah mewakili rasanya masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada saat ini, itu bisa dihukumi dengan pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Artinya bentuk otoritarianisme tadi terrealisasi nyata di dalam bentuk-bentuk politik di negeri ini. Walaupun Bung Faisal tadi katakan bahwa sistem ekonominya liberal, tapi politiknya sangat otoriter begitu. Nah, ini terbukti. Nah, bagaimana menurut Anda, apa yang sebenarnya sedang dijaga oleh negara, simbolisme atau keadilan yang substansial? Tentu saja negara nggak menjaga keadilan. Kalau negara menjaga keadilan, orang yang mengkritik jangan diposisikan sebagai musuh. Harus dijadikan sebagai sumber-sumber masukan penting bagi negara untuk kemudian mengevaluasi berjalannya kebijakan-kebijakan yang memang dirasa belum terlalu berpihak kepada masyarakat. Siapa sih yang merasakan kebijakan itu tidak berpihak terhadap masyarakat? Ya, masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang orang mengkritik lewat fenomena bendera One Piece. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perasaan, menunjukkan pikiran, menunjukkan harapan, menunjukkan keinginan masyarakat sebagai warga negara Indonesia untuk bisa lebih mendapatkan keadilan itu. Ya kan? Nah, dalam konteks ini pemerintah cenderung lebay,
memposisikan orang yang mengkritik sebagai musuh, apalagi mencari celah-celah hukum, mencoba mencari-cari celah hukum untuk mempidanakan orang yang mengkritik. Sekarang yang saya ingin tanyakan seperti ini, ketika dia menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, tentang lambang negara, dan tentang bahasa, itu saya ikutin pernyataannya dia di beberapa media sosial. Yang dia sebut itu pasal 24. Secara tegas, orang yang mengibarkan bendera One Piece, orang yang mengibarkan bendera Indonesia di bawah bendera One Piece, itu bisa dipidana. Sesungguhnya bunyi yang disebutkan oleh Budi Gunawan tadi itu nggak ada dalam pasal 24. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada dalam pasal 24 Undang-Undang 24 tahun 2009, nggak ada. Yang dianggap sebagai penghinaan lambang dan... Yang dimaksud oleh Budi Gunawan itu yang jelasnya diatur dalam pasal 21 ayat 2. Nah di sini itu memberikan kerangka hukum, memberikan penegasan secara yuridis bahwa semua bendera di luar bendera Indonesia, bendera merah putih, ketika mau dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih, itu harus mengikuti aturan-aturan yang kemudian dimuat dalam kerangka yuridis itu. Salah satu ketentuannya adalah nggak boleh lebih tinggi dari posisi bendera merah putih. Yang kedua, ukurannya nggak boleh lebih besar daripada bendera merah putih. Artinya apa? Secara eksplisit, undang-undang yang dipakai oleh Budi Gunawan untuk mencari-cari celah hukum untuk mempidanakan orang tadi, itu secara eksplisit tidak melarang, tidak mengatur ketentuan pidana, dan membolehkan orang untuk kemudian mengibarkan bendera lain termasuk bendera One Piece untuk berdampingan dengan bendera merah. Berdampingan bahkan ya? Berdampingan, silahkan. Termasuk dalam konteks peringatan 17 Agustus. Terus nggak jadi soal. Selama pengibaran bendera One Piece tadi, itu tidak dibarengi dengan sikap-sikap yang basisnya provokasi untuk kemudian melecehkan lambang negara yang disebut sebagai bendera merah putih itu. Selama sudah sesuai dengan kriteria yang kemudian ditentukan dalam Undang-Undang 24 tahun 2009, maka secara hukum nggak ada masalahnya. Oke. Ya. Yang menarik tadi, betul, Anda katakan bahwa bentuk simbol ya, yang tadi yang sebetulnya bagaimana masyarakat mengkritik sebuah bentuk sistem pemerintahan yang sudah mulai resah terhadap sistem pemerintahan. Sampai dengan menggunakan simbol yang terjadi juga kepada Palestina kemarin, menggunakan simbol semangka begitu, karena sudah tidak tahu lagi bagaimana bisa mengungkapkan keresahan. Nah ini terjadi saat ini juga di negeri ini dengan pemasangan bendera One Piece. Jadi selama sistem menurut Anda, ya saya ulangi, menurut Anda, selama sistem sekuler kapitalis ini tetap menjadi fondasi, mungkinkah keadilan sejati bisa diwujudkan atau justru perlu mempertimbangkan sistem alternatif yang bisa menyentuh kepada akar permasalahan? Oke. Yang pertama saya ingin mengatakan seperti ini, ketika pemerintah melarang orang untuk kemudian mengibarkan bendera One Piece, sedangkan kita tahu bendera One Piece itu dalam sosiologi politik itu mewakili komunikasi masyarakat untuk merealisasikan kritikannya terhadap pemerintah itu. Dan saya bilang tadi, ketika orang udah menggunakan simbol untuk mengkritik pemerintah, artinya keadaan politiknya itu dalam posisi yang darurat. Darurat dalam artian otoriter. Orang sangat takut otoriter itu untuk menyatakan kritikan secara terbuka. Makanya menggunakan simbol-simbol untuk kemudian menyindir secara halus. Ini cara yang paling aman untuk kemudian lepas dari posisi kriminalisasi kita sebagai pihak yang kemudian mengkritik pemerintah. Itu catatan pentingnya. Dan kelakuan pemerintah yang seperti ini sesungguhnya inkonstitusional. Ini melanggar undang-undang dasar. Otoritarianisme seperti ini membelakangi politik hukum demokrasi yang memang diwajibkan dalam undang-undang dasar. Yang saya ingin tanyakan seperti ini, ketika pemerintah menekan, mengintimidasi, bahkan mencari celah hukum untuk mengkriminalisasi tadi orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece, dasar hukumnya apa? Legitimasi hukum yang membolehkan mereka mengkriminalisasi orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece itu apa? Bahkan kalimat paling konyol yang saya dengar dari pemerintah, pengibaran bendera One Piece masuk dalam kategori makar. Makar itu apa sih? Melawan kebijakan pemerintah mungkin. Makar itu punya beberapa pengertian. Kalau berbicara tentang makar, kita masuknya KUHP 104 sampai 107. KUHP itu makar, perencanaan jahat yang ditujukan untuk melenyapkan, menghilangkan kemampuan presiden dan wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan tuh.
Ini makar yang pertama. Makar yang kedua ini terkait dengan gerakan separatis. Ini diatur dalam pasal 106. Ini bergerak di wilayah Indonesia dengan maksud untuk kemudian melepaskan sebagian atau seluruh wilayah Indonesia untuk kemudian berdiri menjadi negara baru. Yang ketiga, makar dalam konteks menggulingkan pemerintahan itu diatur dalam pasal 107. Yang ingin saya tanyakan seperti ini. Sejauh penglihatan Anda, pengamatan Anda, fenomena pengibaran bendera One Piece di publik, ada nggak tujuan-tujuan yang berkaitan dengan makar yang dijelaskan dalam 3 pasal KUHP tadi? Saya setuju pendapat Anda. Sepertinya pemerintah terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Ya. Nah, mereka dengan posisi yang berlebihan seperti itu, sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka punya maksud lain. Selain dari memperjuangkan keadilan, menampar orang yang mengkritik itu wujud dari ketidakadilan. Itu sifat otoritarianisme yang membelakangi politik hukum demokrasi yang diwajibkan dalam konstitusi. Orang menyampaikan kritik berbasis simbol, silahkan, boleh-boleh saja. Itu dijamin dalam pasal 28E dan pasal 23 ayat 2 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu bicara tentang hak asasi manusia, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi. Nah, sekarang kalau orang berekspresi menyatakan kritikan dengan simbol yang tidak berbenturan dengan aturan-aturan negara, lalu dipukul oleh pemerintah, mau disebut seperti apa pemerintah seperti ini? Baik. Tapi faktanya kan, banyak rancangan undang-undang bahkan membungkam bentuk-bentuk apresiasi masyarakat, termasuk media bahkan, bentuk-bentuk kritis. Rancangan undang-undang yang akan datang, yang saya ketahui, bahkan menyatakan kritik terhadap demokrasi disamaratakan seperti bentuk terorisme. Nah, artinya memang sudah terbiasa seperti negeri ini, menyatakan melabeli negeri ini dengan kata demokrasi, tapi faktanya tidak ada demokrasi di dalamnya. Nah, bagaimana menurut Anda itu? Ya, ini sudah cacat dari lahirnya negeri ini, atau karena sistemnya, atau memang ini cacat bertahap karena penguasanya? Ini fenomena, bukan fenomena baru. Orang menggunakan pola otoriter untuk menjalankan kekuasaan, itu bukan fenomena baru di dunia. Bahkan di Indonesia bukan fenomena baru. Di era Soekarno, Dekret 5 Juli 1999, itu menandai awal berlangsungnya era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu pengalihan kewenangan secara mutlak di tangan Soekarno. Terjadi pembatasan kebebasan pers. Terjadi pembatasan terhadap kritikan yang kemudian dilayangkan oleh masyarakat. Semua orang yang dikritik itu dibungkam. Ini bukan hal baru, bukan fenomena baru. Demokrasi terpimpin tadi. Masuk di era Soeharto, apalagi Soeharto itu punya 4 penyakit. Penyakit yang pertama itu KKN. Untuk melindungi diri dari KKN-nya, pola otoriter dijalankan sama dia itu. Itu berbasis pada militerisasi dan represifnya pemerintah itu. Untuk mendukung itu apa? Dia mengalihkan sepenuhnya kendali kekuasaan berada di tangannya. Dan untuk menindakbobokkan masyarakat, dia melakukan sandiwara pembangunan itu. Dan beralih ke era pasca reformasi sama. Ini bukan hal yang baru. Bahkan sejak era Joko Widodo kemarin sebelum masuk Prabowo, pola-pola otoriter seperti ini itu sudah kelihatan sekali. Makanya tadi saya bilang, otoriter itu kelihatan dalam konteks politiknya. Konteks ekonominya itu, kebijakannya. Itu bertujuan untuk menegakkan kepentingan kelompok, kepentingan oligarki, kepentingan jaringan-jaringan investor yang ada di sekitar kekuasaan. Makanya dalam fenomena hukum, Mahfud MD menyebutnya sebagai apa? Ini dalam konteks ini sesungguhnya telah terjadi pergeseran dari rule of law ke by of law. Jadi bukan saja politik yang bukan saja berbasis pada strategi politik untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang sifatnya otoriter itu, tapi juga dengan cara merombak struktur dan sistem hukum yang tadinya berputar sesuai dengan prinsip rule of law ke by of law. Jadi hukum dijalankan berdasarkan pesanan. Dan itu kelihatan sekali. Misalnya, mau dikasih contoh yang paling mutakhir, abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Ada yang bilang seperti ini, muncul sebagai pahlawan. Memang saya juga ngomong kayak gitu, muncul sebagai pahlawan. Kalau memang mau melepaskan, mau menyelamatkan, mau melindungi
Tom Lembong dan Hasto Kristianto dari posisi politisasi hukum yang menimpa kasus hukum keduanya, itu kenapa harus mengintervensi hasil? Ini sama pendekatan ini sama sekali nggak memberikan pendidikan hukum yang baik dari seorang presiden. Sama sekali tidak menunjukkan niatan yang baik dari seorang presiden untuk kemudian mereformasi dan memperbaiki. Tapi itu kan bagian dari strategi pencitraan. Itu dia yang saya maksud. Karena kita tahu negeri ini kan memang senang yang modelnya begitu-begitu. Ya itu makanya saya maksud. Kenapa nggak intervensi? Karena politisasi hukum itu bukan terjadi di akhir, tapi terjadi dalam proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman. Kalau memang tujuannya untuk menyelesaikan, menangani persoalan politisasi hukum, jangan intervensi di akhir. Intervensinya di mana? Intervensinya pada posisi proses penegakan hukum. Makanya saya bilang statement Prabowo yang menyatakan bahwa ini merupakan langkah atau komitmen saya untuk menyelesaikan persoalan politisasi hukum, resepnya salah obat. Bukan mengintervensi di akhir dengan menggunakan abolisi dan amnesti, tapi mengintervensi dengan cara melakukan reformasi pada proses penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Karena disitulah politisasi hukum itu terjadi. Makanya saya ngelihat seperti ini. Di sini peran lembaga hukum bisa dikendalikan oleh jejaring kekuasaan. Lembaga hukum dalam konstitusi disebut sebagai lembaga yang independen. Sistem kehakiman di Indonesia itu berjalan sesuai dengan prinsip yang independen. Tapi dalam konteks politik, independensi tadi dimaknai sebagai independensi yang sifatnya semu. Karena dia bisa diintervensi oleh pihak-pihak yang memang lebih dominan secara politik dalam konstelasi politik nasional. Misalnya seperti presiden mengintervensi lembaga hukum. Itu memang tidak terlihat di depan. Tapi dalam proses politisasi hukum itu menunjukkan. Dan menariknya ketika berganti rezim, berganti patron, maka kebijakannya berganti. Baik, Bung. Jadi menurut Anda, apakah kemudian perlu ada alternatif terhadap sistem tadi yang bisa menyentuh kepada akar permasalahan di negeri ini? Yang kita tahu permasalahan yang ada di negeri ini sebagian besar bicara tentang ketidakadilan. Ya. Ketimpangan, kesenjangan, gap yang semakin besar antara si kaya dan si miskin, masyarakat yang tidak diuntungkan dan lain sebagainya. Bahkan chance ini dimasuki oleh para pengusung paham-paham sosialis yang juga mulai diadopsi oleh anak-anak muda kita. Kita lihat bagaimana sekarang sudah berseliweran seolah bentuk-bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem kapitalis itu mulai digandrungi oleh anak muda kita. Karena kita tahu sosialis mungkin lawannya. Nah, menurut Bung, apakah ini akan digantikan dengan model sistem yang baru? Atau berganti dengan sosialis, atau ada alternatif yang lebih baik? Klimaks dari ketidakadilan adalah masyarakat itu resah. Pecah itu ledakan sosial dalam berbagai macam bentuk kritikan. Tidak puas dengan bentuk kritikan, mereka juga bakal mencari alternatif itu. Ya kan? Karena percuma membuang-buang waktu hidup dalam negara yang memang nggak menjamin kita untuk kemudian bisa maju menjadi manusia yang lebih baik. Itu buang-buang waktu menurut saya. Makanya di sini pendekatannya bukan cuma berbasis kritik saja, tapi harus ada alternatif yang sifatnya memang menyeluruh. Nah, sekarang tinggal kita lihat persoalan bangsa ini persoalan struktural atau sistemik. Persoalan yang memang bisa diselesaikan dengan pola reformasi ataukah lebih daripada itu. Nah, sekarang saya ingin membawa cara berpikir kita untuk kemudian memahami semua masalah ini lebih mendasar lagi, lebih fundamental lagi. Semua masalah ekonomi, semua masalah politik, semua masalah hukum itu sebenarnya ekses dari satu masalah yang paling mendasar. Misalnya saya tarik relasi semua masalah ekonomi yang ada di negeri ini. Itu undang-undang pelaksananya hampir semuanya bermasalah. Makanya ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya undang-undang Cipta Kerja itu diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian direvisi secara formil dan secara material. Tapi ternyata nggak diterima secara material, cuma diterima secara formil saja. Artinya apa? Sistem yang terbangun secara hukum tadi dalam konteks menjalankan kepentingan ekonomi tadi, bangsa tadi, itu memang diatur sedemikian rupa untuk menyulitkan orang mencari keadilan dari posisi judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk merubah material undang-undang, norma-norma ketentuan yang memang nggak menjamin kepentingan mereka itu.
Dan lebih daripada itu, kerusakan lebih daripada itu. Tadi saya senggol lembaganya. Maka dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi itu sering diistilahkan dengan satu terminologi yang terkenal sekali. MK, Mahkamah Kalkulator, jangan disingkat, nanti jadinya MK. Ini saya senggol, lembaga hukum paling tinggi di Indonesia yang memang sulit menjalankan amanah konstitusi karena udah rawan dipolitisasi. Yang kedua, mari kita singgung normanya. Semua persoalan ini, misalnya persoalan ekonomi tadi, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu dia punya politik hukum. Yang saya maksud dengan politik hukum adalah arah kebijakan, arah norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Arahnya kemana? Untuk menarik sebesar-besarnya investasi ataukah memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia? Untuk menarik sebesar-besarnya investasi ataukah untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional? Dua hal ini harus dipilih salah satunya. Nggak bisa berjalan berbarengan. Karena politik hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat dengan merujuk kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ketika bicara tentang ekonomi, jatuhnya di bab 14. Pasal 33 dan pasal 34. Secara kumulatif terdiri dari 9 ayat. Kalau berbicara tentang ketentuan di bidang ekonomi, bicara tentang ketentuan penanaman modal, itu kita larinya di pasal 33. Nah, ini titik persoalannya. Pasal 33 itu pasca amandemen itu dualisme ideologi. Ya. Ayat 1, 2, 3 itu bicara tentang ekonomi kenegaraan tuh. Basisnya tentang bagaimana kita menjalankan perekonomian yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, oleh negara itu. Jadi rakyat yang berdaulat terhadap ekonomi, diwakili pengelolaan perekonomian rakyat tadi oleh pemerintah. Terkait sumber daya alam. Namun ketika ditambahkan ayat 4-nya, demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, ini terminologi pasar. Masuklah ideologi kapitalis. Dan ayat ini sengaja disiapkan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi dalam rangka menarik sebesar-besarnya investasi itu. Bagaimana ceritanya? Aturan yang paling dasar, Undang-Undang Dasar, itu kan, yang menjadi rujukan pembentukan kebijakan politik ekonomi kita, itu dualisme ideologi. Buntutnya adalah supremasi hukum itu nggak kecapai di situ. Yang terjadi adalah ketidakpastian hukum karena memunculkan pertanyaan, mana yang mau kita pakai? Tapi kenyataannya DPR ketika membuat undang-undang pelaksana yang dipakai adalah ayat 4. Makanya pilihannya cuma satu. Aturan itu dibuat dengan kans, dengan basis kepentingan untuk menarik sebesar-besarnya investasi tanpa memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Itu kebukti sekali. Saya mau kasih contoh, Rosan Roslani, Kepala BKPM, triwulan 2 2025 menyebutkan realisasi investasi kita itu 4.777,7 triliun, meningkatnya 12%. Patut untuk dibanggakan nggak? Secara kuantitatif kita banggakan, namun bicara tentang investasi kita nggak bicara tentang naik turunnya investasi. Kita bicara tentang koefisien elastisitas, agregasi investasi tadi dalam menendang tuh kesejahteraan masyarakat biar naik. Apa pengaruhnya terhadap penyerapan lapangan kerja? Iya, faktanya juga masyarakat sudah antipati terhadap bentuk-bentuk investasi, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi. Makanya saya bilang, apa kontribusinya terhadap penyerapan lapangan kerja? Ya. Februari 2024 ke 2025, 83.000 orang pengangguran bertambah. Nah, agregasinya sampai di kuartal pertama tahun 2015 itu 42.000 orang yang nganggur. Lalu apa gunanya kita berbangga diri dengan realisasi investasi yang demikian tinggi kita bangga-banggakan, tapi ternyata koefisien elastisitas atau efek dari tingginya investasi tadi tidak berpengaruh terhadap perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam wujud penyerapan lapangan kerja. Makanya saya bilang, balik lagi tadi prinsipnya. Ketika undang-undang itu dibuat dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 4, pilihannya cuma satu. Kita nggak bisa menemukan keseimbangan tuh untuk menarik kepentingan investasi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Harus memilih salah satu di antara keduanya. Ideologi itu nggak akan mungkin bisa jalan.
Kita membuka jalan untuk satu hal dan kita harus mengorbankan satu hal. Baik, Bung Faisal. Makanya ini saya sebut masalah ini adalah masalah Sistemik. dan memang harus diselesaikan dengan pola yang sistemik. Kita udah nggak bisa gunakan pola reformasi seperti mengolesi balsem di dada orang yang sakit jantung, tambah mati dia pasti. Baik, Bung Faisal. Jadi ketika kita mau jujur terhadap kondisi yang ada saat ini, segala bentuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bisa mengakomodir kesejahteraan rakyat. Kita tahu banyaknya PHK, krisis ekonomi dan lain sebagainya, pendidikan mahal, bahkan dalam hal-hal yang fundamental terkait pangan, makanan begitu, tidak terdistribusi dengan baik dan lain sebagainya. Kesenjangan malah semakin besar, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah. Yang saya tahu, satu-satunya sistem yang pernah ada di dalam sejarah terbentuknya sebuah konstitusi dalam bentuk negara Islam pernah mencapai masa kecemerlangan, artinya menghilangkan segala bentuk ketidakadilan, menghilangkan kemiskinan, bahkan penjaminan terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi menariknya saat ini justru tidak ada bentuk pengkajian kepada sistem-sistem Islam ini. Artinya sebenarnya Islam punya sistem yang bisa menjadi solusi, tetapi cenderung malah dihalang-halangi oleh pemerintah. Ya, bentuk-bentuk kajian intelektual begitu. Menurut Bung Faisal, mengapa hari ini sistem itu justru dimusuhi, bukan dikaji secara jernih dalam forum-forum intelektual? Mana ada orang yang suka melakukan kejahatan mau menerapkan kebaikan? Itu justru memotong jalannya untuk kemudian terus berbuat jahat. Itu metaforanya, itu prinsipnya itu. Nggak ada satupun orang jahat yang ingin menerapkan kebaikan. Karena ketika kebaikan diterapkan, maka jalannya untuk berbuat kejahatan itu digunting itu. Itu prinsipnya seperti itu. Makanya kita lihat seperti ini. Bukan tidak mau dikaji, tapi memang ada upaya untuk kemudian merintangi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks politik itu. Selama ini yang terlihat. Kriminalisasi terhadap ormas, kriminalisasi terhadap pemuka-pemuka agama, aktivis dakwah, dan lain-lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dalam konteks yang lebih luas tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang politik, itu sudah mendapatkan porsi yang lebih dalam konteks menarik perhatian masyarakat Indonesia itu. Karena riak-riak itu udah kelihatan bahwa ada kerinduan, ada upaya masyarakat Indonesia untuk kemudian menjadikan Islam sebagai alternatif untuk diterapkan dalam sistem politik Indonesia itu. Itu udah ada. Cuman yang jadi persoalannya kayak gini. Tadi pada posisi dirintangi tadi. Karena pemerintah ini dia punya antibody. Kalau kita belajar satu teori disebut sebagai teori patron and client. Patron dan klien itu, jadi pihak yang berkuasa tidak akan sedikit pun memberikan jalan bagi pihak-pihak yang akan merongrong kekuasaannya itu untuk kemudian naik selevel dengan dia. Dia hanya akan memberikan izin kepada pihak-pihak yang dianggap bisa menjadi badutnya dia, bisa menjadi kacungnya dia, bisa menjadi pesuruhnya dia untuk kemudian tetap mempertahankan kelanggengan atas kekuasaan korup, kekuasaan yang tidak adil yang dijalankan oleh dia itu. Nah, yang jadi persoalannya kayak gini, masyarakat ini pengen, mau, ada indikasi yang kuat menunjukkan ke situ, cuman takut menunjukkan itu secara terbuka, takut memperjuangkan itu secara terbuka, karena banyak regulasi yang disiapkan oleh pemerintah yang siap mengintimidasi dan mengkriminalkan mereka, mempidanakan mereka, mempolisikan mereka. Itu yang menjadi sumber ketakutan mereka. Makanya otoritarianisme seperti ini itu tidak akan menyelamatkan satupun penguasa di dunia itu. Dia cuma memperlambat penguasa itu untuk celaka. Seperti air kan, kalau ditahan itu volumenya makin banyak, dia akan pecah, dia akan cari jalan buat pecah, buat meledak itu. Cuman sekarang belum ketemu momennya. Masyarakat akan mendapatkan momentum untuk kemudian
menerapkan alternatif-alternatif yang diinginkan oleh mereka untuk kemudian diterapkan dalam sistem politik untuk mengatur kehidupan mereka. Dan yang jadi persoalan kayak gini, masyarakat Islam itu udah pada tahu. Satu, kalau ditanya untuk semua orang Islam ini, satu-satunya tempat pulang yang paling baik adalah ajaran agama itu. Nggak ada yang jawab selain ajaran agama. Satu-satunya tempat yang paling baik untuk memperbaiki kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam konteks bernegara, adalah agama. Semua yakin itu. Tetapi yang tadi saya bilang, dalam kerangka politik formalnya itu memang ada banyak rintangan, karena kita berhadapan dengan regulasi negara yang sengaja dimanipulasi dan dirancang oleh pemerintah untuk kemudian siap mengkriminalkan kita. Makanya pada posisi itu masyarakat itu cenderung nggak berani. Akhirnya tidak ada pembahasan intelektual terkait perbandingan sistem misalnya begitu. Pembahasan intelektual tentang perbandingan sistem banyak, cuman nggak berani secara terbuka. Karena ketika dinyatakan itu secara terbuka dianggap sebagai pengganggu kekuasaan. Bisa dituduh dengan berbagai macam pasal karet yang sudah disiapkan dalam KUHP, dalam Undang-Undang ITE, bisa disebut sebagai separatis, melakukan makar, provokasi, bertujuan untuk kemudian melecehkan simbol-simbol negara, bertujuan melakukan makar untuk kemudian melenyapkan kekuatan wakil presiden untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Baik Bung, terakhir sebagai pengamat hukum tata negara kita saat ini, saya bertanya ini, dalam rejim kali ini patron kita siapa? Patron kita, kalau di era SBY dulu ada zero enemy. Zero enemy itu kita berkawan dengan semua negara tanpa punya musuh. Tapi itu hanya secara teoretikal. Pada tataran praktis kita tetap berpihak. SBY itu berpihak fullnya terhadap Amerika Serikat dan Eropa Barat. Makanya yang tampak dalam sistem politik dan ekonomi kita adalah surplus demokrasi tapi minim ketegasan. Nah, di era Joko Widodo ini mulai ada keseimbangan pengaruh antara blok timur dan blok barat. Nah, sekarang kita masuk pada posisi Prabowo. Prabowo jelas-jelas menunjukkan kansnya, keberpihakannya terhadap mengambil patron atau pendulum yang dominannya berasal dari Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kemarin Indonesia mau aja tuh diajak ke dalam forum konferensi tingkat tinggi internasional di markasnya PBB di New York dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli kemarin, dan akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dengan 17 negara Arab dan negara-negara Eropa untuk kemudian menyepakati deklarasi New York, yang salah satu kesepakatan dicapai di dalamnya yang paling penting adalah menuding Hamas sebagai otak dari memanasnya konstelasi terakhir di Palestina lewat serangan 7 Oktober, dan mereka mendesak Hamas untuk kemudian melucuti senjata dan menyerahkan kendali Gaza administrasi itu kepada otoritas Palestina. Indonesia ikut serta di dalamnya. Indonesia ikut serta. Terima kasih Bung Faisal. Kita bahas itu di lain waktu. Terima kasih atas waktunya sudah datang ke studio kita dalam acara kita. Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke.